Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Natalia NIM 12210183012 akan mempresentasikan mengenai profil bahan ajar saya yang berjudul Mari Berprosedur dengan Teratur. Kompetensi dasar dari materi saya yaitu 4.6 kelas 7 teks prosedur yang berbunyi menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara pemakaian alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Penggunaan dari bahan ajar yang saya gunakan adalah electronic book atau e-book. Kemudian keunggulan e-book yang pertama yaitu mudah dibawa kemana-mana karena tersimpan dalam ukuran yang kecil dan ringan. Ia bisa dibawa kemana-mana tanpa memakan ruang yang cukup besar. Ia juga dapat dikumpulkan dalam satu file tanpa merepotkan. Kemudian awet dan tahan lama. Karena berbentuk file, meskipun dalam penyimpanan yang lama, tidak akan merubah bentuk ataupun isi dari e-book tersebut. Berbeda jika menggunakan buku cetak, ia tidak akan bisa bertahan lama karena seiring berkembangnya zaman, buku tersebut akan berubah bentuk. Kemudian penggunaan mudah. Secara penggunaan bisa dikatakan mudah, guru ataupun siswa lebih mudah mencari informasi dalam e-book tanpa repot-repot lagi menggunakan buku cetak. Kemudian yang keempat, minim biaya. Jika dibandingkan membuat buku cetak, e-book lebih minim biaya dalam proses pembuatannya. Kemudian untuk pengertian teks prosedur sendiri. Teks prosedur adalah jenis teks yang banyak dijumpai di sekitar kita. Dalam berbagai konteks, jenis ini tidak dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita menonton televisi, ada tayangan memasak atau cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Teks prosedur atau prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Di dalam teks prosedur diuraikan bagaimana sesuatu dikembangkan menjadi serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Tujuan komunikatif teks prosedur adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan langkah. Kemudian untuk struktur teks prosedur ada judul, kata pengantar yang berisi tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah. Dengan catatan struktur utama teks prosedur adalah tujuan dan langkah-langkah. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan polikalimat perintah atau imperatif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kemudian ciri kebahasaan teks prosedur ada 3. Yang pertama yaitu berisi sinonim dan antonim. Kemudian kata bilangan, yang dimaksud dalam kata bilangan di sini adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deret. Kata bilangan menjadi 2, yaitu kata bilangan tentu atau misalnya setengah, ketujuh, serta kata bilangan tak tentu, misalnya beberapa, seluruh, banyak. Kemudian yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif, kalimat atau kata yang menyatakan larangan atau keharusan melakukan hal, seperti lakukanlah, cucilah, seperti itu. Kemudian indikator pencapaian yang saya buat, yang pertama, siswa dapat menulis teks prosedur yang sesuai dengan struktur teks prosedur. Kemudian siswa dapat menyajikan teks prosedur sesuai kaidah kebahasaan. Kemudian siswa dapat menyebutkan bagian struktur teks prosedur. Kemudian siswa dapat menyebutkan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama berupa pendahuluan yang berisi mengucapkan salam, berdoa, mengkondisikan kelas ke dalam situasi belajar, mengecek daftar hadir, lalu dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan inti, pada kegiatan mengamati, peserta didik diminta untuk mengamati lingkungan sekitar, kemudian mengidentifikasi bagaimana cara menggunakan suatu benda,
Kemudian untuk tahap mempertanyakan, peserta didik menanyakan penulisan teks prosedur yang benar, kemudian mengumpulkan informasi berupa peserta didik mencari informasi mengenai penulisan teks prosedur yang tepat. Kemudian untuk bagian menalar, peserta didik minta menuliskan hasil identifikasi bagaimana penggunaan suatu benda. Yang mengkomunikasikan yaitu berupa peserta didik diminta untuk mempresentasikan teks prosedur yang telah ia tulis. Peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi temannya. Kemudian kegiatan penutup dapat kalian baca sendiri. Kemudian rubrik penilaian. Rubrik penilaian dibagi menjadi dua, yaitu penilaian pengetahuan yang berupa tertulis dan penilaian keterampilan berupa praktik. Instrumen penilaian pengetahuan yang indikatornya berbunyi: peserta didik dapat menyebutkan struktur teks prosedur, peserta didik dapat menyebutkan kaidah kebahasan teks prosedur dengan tepat. Dapat kita lihat instrumen penilaiannya sebagai berikut. Contoh soal, sebutkan struktur teks prosedur yang kalian ketahui. Yang kedua, sebutkan kaidah kebahasaan teks prosedur yang kalian dapatkan. Nah, dari hasil pertanyaan tersebut kita nilai apakah nilai 4 jika sesuai kunci jawaban dan pengembangan jawaban, nilai 3 jika jawaban sesuai kunci jawaban, nilai 2 jika kurang sesuai dengan kunci jawaban, nilai 1 jika tidak sama sekali. Kemudian untuk penilaian yaitu nilai skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Kemudian penilaian keterampilan yang berbunyi dengan indikator yang berbunyi menulis teks prosedur yang sesuai dengan struktur teks, menyajikan teks prosedur sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kompetensi yang diukur, menulis teks prosedur yang sesuai dengan struktur teks, menyajikan teks prosedur sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penskoran masih sama seperti yang sebelumnya. Terima kasih.